perempuan lulusan SD sepertimu berani sekali menikahi anakku yang seorang karyawan kantoran. Bodoh dan tak tahu malu. Lihat dirimu dulu. Apa pantas bersanding dengan anakku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pernahkah kita melihat bagaimana seseorang dipermalukan hanya karena pendidikan rendah? Pernahkah kita mendengar seorang wanita dihina di hari pernikahannya sendiri? Dan pernahkah kita membayangkan bagaimana jika semua itu terjadi di hadapan banyak tamu undangan? Hari itu adalah hari yang seharusnya penuh bahagia. Seorang wanita sederhana bernama Rani berdiri anggun di pelaminan. Meski gaunnya tidak semewah pengantin pada umumnya, senyumnya begitu tulus, terpancar dari wajah polosnya. Rani adalah seorang wanita yang hanya lulusan SD, namun hatinya bersih, penuh ketulusan, dan cinta yang ia miliki begitu dalam. Di sampingnya berdiri seorang pria bernama Arman, kekasihnya yang kini menjadi suaminya setelah ijab kabul selesai diucapkan. Arman bekerja di sebuah perusahaan besar sebagai karyawan kantor. Bagi Rani, Arman adalah lelaki yang telah mengisi hatinya dengan harapan. Ia percaya bahwa cinta sejati tidak memandang pendidikan maupun harta. Hari itu, ia hanya ingin menjadi istri yang baik dan membangun rumah tangga sederhana bersama pria yang ia cintai. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Di tengah senyum para tamu yang memberikan doa restu, suasana mendadak berubah mencekam ketika Ibu Arman perlahan melangkah menuju pelaminan. Dengan tatapan tajam penuh kebencian, sang ibu menatap Rani dari ujung rambut hingga ujung kaki. Senyumnya tidak seperti tamu lain, melainkan senyum sinis yang penuh hinaan. Di depan para tamu undangan, ia membuka suara dengan nada tinggi. Perempuan lulusan SD sepertimu berani sekali menikahi anakku yang seorang karyawan kantoran di perusahaan besar. Bodoh dan tak tahu malu. Lihat dirimu dulu, apa pantas kau bersanding dengan anakku? Suasana menjadi hening. Para tamu yang hadir mulai saling berbisik. Sebagian terdiam, sebagian lain hanya menatap iba kepada Rani. Hati Rani serasa diremas. Air matanya hampir tumpah, tapi ia berusaha tegar. Baginya, hari ini adalah hari terindah, namun seketika berubah menjadi mimpi buruk. Sang ibu mertua tidak berhenti. Ia terus melontarkan kata-kata yang menusuk hati. Lulusan SD, otak kosong, tidak tahu malu, dan sekarang kau ingin jadi bagian keluarga kami? Kau tidak pantas. Kau hanya akan jadi beban bagi anakku. Kata-kata itu diucapkan dengan lantang, membuat semua tamu mendengar jelas. Bahkan beberapa anak-anak kecil yang ikut hadir menatap dengan heran, seakan-akan pernikahan itu telah berubah menjadi tontonan penuh drama. Rani hanya bisa menunduk. Tangannya gemetar. Gaun putihnya yang seharusnya menjadi lambang kebahagiaan kini terasa berat menekan tubuhnya. Ia mencoba melirik ke arah Arman, berharap ada pembelaan dari suaminya. Namun sayangnya, Arman hanya terdiam. Ia berdiri kaku, seakan tidak berdaya menghadapi amarah ibunya. Air mata akhirnya jatuh di pipi Rani. Hatinya hancur, bukan hanya karena hinaan, tapi juga karena orang yang ia cintai tidak melakukan apapun untuk membelanya. Dan di hadapan semua orang, tanpa ragu, sang ibu mertua mengangkat tangannya dan menampar pipi Rani dengan keras. Suara tamparan itu terdengar jelas, membungkam seluruh ruangan. Para tamu terperanjat, sebagian bahkan teriak kecil. Rani tersentak. Wajahnya memerah, bukan hanya karena tamparan, tetapi karena rasa malu yang menusuk jiwa. Ia tidak pernah menyangka, hari yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan justru berubah menjadi awal luka yang begitu dalam. Di tengah keheningan itu, suara tangis lirih terdengar dari Rani. Namun sang ibu mertua masih saja melanjutkan kata-katanya. Anak bodoh sepertimu berani-beraninya masuk ke keluarga kami. Kau tidak pantas. Lihat dirimu. Kau hanya lulusan SD. Seketika itu, acara pernikahan yang semestinya penuh doa dan restu berubah menjadi panggung penghinaan. Semua mata tertuju pada Rani, wanita sederhana yang kini menjadi pusat perhatian karena direndahkan di hadapan semua orang. Setelah tamparan itu, suasana di ruangan benar-benar berubah. Musik yang tadinya mengiringi suasana bahagia mendadak terhenti.
Semua tamu undangan terdiam membisu, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Sebagian tamu mulai menutup mulutnya dengan tangan, sebagian lain berbisik pelan, dan sisanya hanya memandang penuh rasa iba kepada Rani. Rani berdiri terpaku. Pipinya masih terasa perih, bukan hanya karena tamparan sang ibu mertua, tetapi juga karena harga dirinya telah dihancurkan di depan begitu banyak orang. Ia menahan tangis, berusaha tetap kuat, meski hatinya sudah remuk. Air matanya perlahan mengalir, membasahi wajah yang seharusnya dipenuhi senyum bahagia. Ibu mertua itu masih belum puas. Dengan suara lantang, ia melanjutkan hinaannya. Kau tahu siapa anakku? Dia seorang karyawan kantor di perusahaan besar. Sedangkan kau, hanya lulusan SD yang tak punya masa depan. Bagaimana bisa kau berani bermimpi menikahinya? Seorang perempuan bodoh sepertimu hanya akan mempermalukan keluarga kami. Kata-kata itu menggema di ruangan. Setiap kalimat yang keluar dari mulut sang ibu mertua bagaikan pisau yang menusuk hati Rani berkali-kali. Tidak cukup sampai di situ, sang ibu mertua menoleh ke arah para tamu undangan dan berkata lantang, "Lihatlah semua orang. Beginikah pengantin yang pantas? Seorang wanita lulusan SD, berani-beraninya menikahi anakku yang bekerja di perusahaan besar. Sungguh memalukan." Beberapa tamu mulai menggelengkan kepala, ada yang berbisik, "Kasihan sekali pengantinnya." Ada pula yang berkata lirih, kenapa ibunya tega menghina menantunya sendiri di hari bahagia. Namun suara-suara itu tak mampu menghentikan amarah sang ibu mertua. Rani semakin terpojok. Tangannya menggenggam erat ujung gaun pengantinnya, seolah mencari kekuatan dari kain putih itu. Ia mencoba melirik lagi ke arah Arman, suaminya, berharap setidaknya kali ini ia akan membela. Tetapi Arman hanya menunduk. Bibirnya terkatup rapat, seolah takut mengeluarkan satu kata pun yang bisa membuat keadaan semakin buruk. Rani merasakan hatinya hancur lebih dalam. Bukan hanya karena hinaan yang datang bertubi-tubi, tetapi juga karena orang yang ia cintai justru memilih diam, membiarkannya menanggung rasa malu sendirian. Tangisan kecil akhirnya lolos dari bibir Rani. Ia tidak lagi mampu menahan luka hatinya. Tetapi, sang ibu mertua justru semakin bersemangat melontarkan kata-kata kasar. "Kau pikir dengan gaun pengantin murahan ini kau bisa terlihat pantas? Kau tidak ada apa-apanya dibanding wanita-wanita lain di luar sana yang terpelajar, cantik, dan berasal dari keluarga terhormat. Sedangkan kau, hanya lulusan SD." Semua tamu kini benar-benar terdiam. Ada yang merasa kasihan, ada juga yang mulai merasa jijik dengan sikap angkuh sang ibu mertua. Namun tidak ada seorang pun yang berani menghentikannya. Rani berdiri kaku di pelaminan. Hatinya menjerit, tubuhnya gemetar, dan matanya semakin basah oleh air mata. Ia tidak tahu harus bagaimana. Hari yang seharusnya menjadi momen terindah justru berubah menjadi luka terdalam dalam hidupnya. Detik demi detik terasa sangat panjang. Hinaan demi hinaan terus keluar, tanpa henti. Seakan sang ibu mertua tidak puas sebelum benar-benar menghancurkan harga diri menantunya. Namun, di tengah suasana yang begitu mencekam itu, tiba-tiba terdengar suara pintu besar yang terbuka dengan keras. Semua kepala menoleh ke arah sumber suara. Suasana seketika hening. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi tawa, hanya tatapan penuh tanda tanya. Seorang pria dengan penampilan sangat berwibawa melangkah masuk. Jas hitam rapi, dasi elegan, sepatu berkilau, dan aura kaya raya terpancar jelas dari dirinya. Ia berjalan dengan tenang namun penuh wibawa, membuat semua orang yang melihatnya merasa segan. Rani terperanjat. Matanya melebar, hatinya berdegup kencang. Bibirnya bergetar lirih menyebut sebuah kata yang membuat hatinya bergetar lebih hebat. "Ayah." Keheningan yang tadi dipenuhi oleh suara hinaan mendadak pecah oleh langkah tegas pria berwibawa itu. Semua tamu undangan yang tadinya menatap sinis ke arah Rani kini terdiam, menunggu apa yang akan terjadi. Suasana berubah menegang. Tidak ada satupun yang berani bersuara, bahkan musik pengiring pesta pun mendadak mati. Rani masih berdiri dengan tubuh gemetar. Air matanya belum juga berhenti, tapi kini hatinya dipenuhi perasaan campur aduk.
Ia tidak pernah menyangka, ayah yang selama ini jarang terlihat di depan umum, kini hadir di hari yang penuh luka ini. Pria itu, dengan wajah dingin dan penuh wibawa, melangkah menuju pelaminan. Setiap langkahnya terdengar jelas, seperti hentakan yang menandakan sesuatu besar akan segera terjadi. Tamu undangan mulai saling berbisik pelan. Siapa dia? Kenapa auranya begitu kuat? Apakah dia keluarga dari pengantin wanita? Ibu mertua Arman yang tadinya berdiri dengan penuh kesombongan, mendadak gugup. Wajahnya memucat, tetapi egonya masih tinggi. Dengan nada angkuh ia berkata, "Siapa kau berani-beraninya masuk dan mengganggu acara ini?" Pria itu berhenti tepat di depan pelaminan. Matanya tajam menatap ke arah ibu mertua yang sejak tadi menghina putrinya. Suasana semakin hening. Semua tamu menahan napas. Rani hanya bisa menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca, perasaan lega sekaligus takut membuncah dalam dirinya. Namun, sang ayah belum mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya berdiri dengan penuh wibawa. Diamnya justru membuat semua orang semakin penasaran. Ibu mertua itu mencoba menutupi kegugupannya. Ia tersenyum sinis dan berkata lantang, "Kau lihat? Inilah yang kumaksud. Anakmu hanya lulusan SD, bahkan keluarganya pun tidak tampak terhormat. Lihat dirimu, datang ke sini mengganggu acara pernikahan. Sungguh memalukan." Rani semakin tidak tahan. Hatinya hancur mendengar ibunya dihina, dirinya dipermalukan, dan kini ayahnya pun dilecehkan dengan kata-kata kasar. Ia menggenggam erat gaun pengantinnya, matanya menunduk, air mata terus mengalir deras. Namun, para tamu mulai gelisah. Mereka bisa merasakan bahwa pria berjas hitam itu bukanlah orang sembarangan. Cara ia berdiri, tatapan matanya, dan ketenangannya justru membuat semua orang yang hadir merasa segan. Arman, suami Rani, berdiri kaku di samping ibunya. Wajahnya pucat, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia tahu siapa pria itu. Ia tahu persis jabatan dan kekuasaan yang dimilikinya. Tetapi ia memilih diam, tidak berani bersuara, bahkan untuk membela istrinya sendiri. Detik demi detik berlalu. Semua mata tertuju pada pria itu. Para tamu menahan napas, menunggu apa yang akan ia katakan. Di dalam hati mereka, ada rasa penasaran yang begitu besar. Siapakah dia sebenarnya? Mengapa ia datang di tengah acara pernikahan ini dengan penuh wibawa? Dan mengapa wajahnya mirip dengan Rani? Sang ibu mertua mencoba sekali lagi menunjukkan kesombongannya. Ia menatap tajam ke arah Rani dan berkata keras, "Kau dan keluargamu tidak pantas berdiri di sini. Aku tidak akan pernah mengakui perempuan bodoh lulusan SD seperti dirimu menjadi menantuku. Tidak pantas. Tidak pantas." Kata-kata itu menggema di ruangan. Semua tamu yang hadir mulai merasa tidak nyaman. Beberapa dari mereka bahkan menunduk, malu menyaksikan tingkah laku calon ibu mertua yang begitu angkuh. Dan di saat itulah, pria berjas hitam itu akhirnya mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk diam. Suaranya terdengar berat, dalam, namun penuh wibawa. "Cukup." Hanya satu kata, tetapi cukup untuk membuat seluruh ruangan terdiam. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi suara. Semua mata kini benar-benar tertuju padanya. Rani mengangkat wajahnya perlahan. Dengan air mata yang masih membasahi pipinya, ia menatap ayahnya dengan penuh harap. Ia tahu, sebentar lagi, semua kebenaran akan terbongkar. Kata, "cukup," yang diucapkan pria berwibawa itu bergema di seluruh ruangan. Semua tamu undangan terdiam, bahkan napas pun seakan tertahan. Sang ibu mertua yang sejak tadi begitu angkuh, kini terdiam membeku. Tatapannya goyah, kakinya sedikit gemetar, meski bibirnya masih berusaha tersenyum sinis untuk menutupi kegugupannya. Pria itu perlahan melangkah naik ke pelaminan. Suasana begitu tegang, tidak ada seorang pun yang berani menghalangi. Setiap langkahnya bagaikan dentuman yang membuat hati para tamu berdegup kencang. Semua orang kini semakin yakin, pria ini bukan orang biasa. Rani memandangnya dengan mata berkaca-kaca. "Ayah," bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Air mata jatuh lagi di pipinya,
Kali ini bukan hanya karena sakit hati, tetapi juga karena rasa lega. Di saat semua orang menghina dan merendahkannya, ayahnya hadir dengan penuh wibawa. Sang ayah berdiri tegak di samping putrinya. Ia menepuk lembut bahu Rani, memberi kekuatan. Sentuhan itu membuat Rani sedikit tenang, meski luka hatinya belum hilang. Para tamu kini berbisik-bisik. Siapa dia sebenarnya? Kenapa wibawanya begitu besar? Apakah dia ayah dari pengantin wanita? Namun tidak ada jawaban pasti. Yang mereka tahu, pria itu membawa aura berbeda, aura kekuasaan yang membuat semua orang segan. Sang ibu mertua akhirnya mencoba memecah keheningan dengan suara yang bergetar namun masih berusaha angkuh. Siapapun kau, jangan ikut campur dalam urusan keluarga kami. Anakku pantas mendapatkan wanita yang setara. Bukan anakmu yang hanya lulusan SD. Kalimat itu keluar begitu kasar, tapi suaranya terdengar jelas di telinga semua orang. Para tamu terperangah. Ada yang mulai menggelengkan kepala, ada juga yang merasa muak dengan kesombongan sang ibu mertua. Sang ayah menghela napas panjang, menatap wanita itu dengan tatapan tajam yang menusuk. Wajahnya tetap tenang, tetapi sorot matanya membuat siapapun yang dipandang merasa terintimidasi. Ia berkata dengan suara berat dan penuh wibawa. Kau hina anakku di hadapan semua orang. Kau rendahkan martabatnya hanya karena dia lulusan SD. Apakah pendidikan menjadi alasan untuk menginjak harga diri seseorang? Ruangan mendadak semakin sunyi. Tidak ada yang berani menjawab. Bahkan suara sendok yang jatuh di meja pun terdengar jelas. Semua tamu menatap serius ke arah pria itu. Sang ibu mertua berusaha melawan, meski suaranya mulai bergetar. Aku hanya bicara apa adanya. Anakmu tidak pantas menikahi anakku. Anakmu tidak selevel. Anakku bekerja di kantor perusahaan besar, sedangkan dia bukan siapa-siapa. Rani menunduk lagi, air matanya jatuh. Tapi sang ayah langsung menggenggam tangan putrinya erat. Ia menoleh ke arahnya dengan tatapan penuh kasih, lalu menatap kembali ke arah ibu mertua Arman dengan mata tajam. Anakku memang tidak memiliki pendidikan tinggi. Dia memang tidak punya gelar besar. Tapi satu hal yang harus kau tahu, dia memiliki hati yang mulia. Dan itu lebih berharga daripada semua gelar dan jabatan yang kau bangga-banggakan. Para tamu mulai bertepuk tangan pelan, ada yang menunduk setuju, ada pula yang menahan senyum. Ibu mertua semakin gelisah, wajahnya merah padam. Ia tidak menyangka akan mendapat perlawanan di depan begitu banyak orang. Namun sebelum ia sempat membalas, pria itu melanjutkan perkataannya dengan suara lantang. Kau anggap anakmu bekerja di perusahaan besar itu sebuah kebanggaan? Kau benar-benar tidak tahu siapa aku. Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Aura misteri semakin pekat. Semua mata semakin fokus, semua telinga semakin ingin mendengar kelanjutan. Dan di sanalah, rahasia besar yang selama ini disembunyikan mulai terasa akan terungkap. Ruangan yang tadinya penuh dengan bisikan kini mendadak sunyi kembali. Semua mata tertuju pada pria berjas hitam yang berdiri tegak di pelaminan. Sorot matanya tajam, suaranya berat namun jelas, membuat setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa menusuk. Ia menatap lurus ke arah ibu mertua Arman, lalu berkata lantang. Dengar baik-baik. Aku adalah ayah dari Rani. Wanita yang sejak tadi kau hina, kau permalukan, bahkan kau tampar di hadapan para tamu undangan. Kau sebut dia bodoh, tak pantas, hanya karena dia lulusan SD. Sungguh sombong dan angkuh dirimu. Semua tamu undangan terperanjat. Bisikan kecil mulai terdengar dari berbagai arah. Jadi itu ayahnya pengantin wanita. Wibawanya luar biasa, siapa sebenarnya dia? Sang ibu mertua mencoba menahan diri, tapi wajahnya jelas pucat pasi. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Namun, ia masih berusaha menutupi rasa malunya dengan senyum tipis yang dipaksakan. Walaupun kau ayahnya, tetap saja, anakmu tidak selevel dengan anakku. Pendidikan rendah, masa depan suram. Sedangkan anakku bekerja di perusahaan besar, sebagai karyawan kantoran yang terhormat. Ayah Rani tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia,
melainkan senyum sinis yang membuat suasana semakin mencekam. Ia menghela napas pelan, lalu berkata dengan nada penuh ketegasan. Kau begitu bangga menyebut anakmu seorang karyawan kantor. Kau begitu sombong dengan jabatan yang bahkan kau sendiri tidak tahu pasti. Kau pikir aku tidak tahu siapa dia? Semua tamu kini benar-benar fokus, menahan napas menunggu apa yang akan dikatakannya. Arman yang berdiri di samping ibunya mulai gelisah. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar. Ia tahu rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan akan terbongkar. Ayah Rani menatap Arman dengan tajam. Anakmu yang kau banggakan itu, hanyalah seorang office boy di perusahaanku. Dia bukan karyawan kantor dengan jabatan terhormat. Dia hanyalah seorang OB. Kata-kata itu mengguncang seluruh ruangan. Para tamu undangan terperanjat. Ada yang menutup mulutnya karena kaget, ada yang langsung saling berbisik, dan tak sedikit yang menatap sinis ke arah Arman serta ibunya. Suasana berubah drastis. Ibu mertua yang tadi angkuh kini terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Wajahnya memerah, bukan karena marah, tetapi karena malu yang begitu besar. Semua kesombongannya runtuh dalam sekejap. Ayah Rani melanjutkan dengan suara lantang. Kau permalukan anakku yang tulus dan berhati baik, hanya karena pendidikan rendah. Padahal jabatan anakmu yang kau banggakan itu hanyalah seorang OB di perusahaanku. Jadi, siapa yang sebenarnya pantas dipermalukan hari ini? Para tamu mulai riuh. Ada yang menahan tawa, ada yang menggelengkan kepala, bahkan beberapa mulai mencibir sang ibu mertua yang tadi bersuara lantang menghina. Suasana benar-benar berbalik. Rani menatap ayahnya dengan air mata mengalir deras. Kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata lega. Untuk pertama kalinya sejak pagi, ia merasa ada yang benar-benar membelanya. Arman hanya bisa menunduk. Ia tidak berani menatap siapapun, terutama Rani. Hatinya hancur, bukan hanya karena rahasianya terbongkar, tetapi juga karena semua orang kini tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Di pelaminan itu, kebenaran akhirnya terungkap. Kesombongan runtuh, kehormatan ditegakkan, dan semua orang yang hadir menjadi saksi sebuah pembalikan takdir yang mengejutkan. Setelah kata-kata tegas itu keluar, ruangan yang tadinya gaduh mendadak sunyi. Semua mata kini tertuju pada ibu mertua Arman. Wanita yang tadi begitu angkuh, begitu lantang menghina, kini berdiri terpaku. Wajahnya memerah, tangannya gemetar, matanya liar mencari tempat untuk bersembunyi dari tatapan para tamu undangan. Beberapa tamu sudah tak lagi bisa menahan diri. Ada yang berbisik keras. Jadi selama ini yang dibanggakan itu hanya seorang OB. Astagfirullah, tega sekali menghina menantunya padahal anaknya sendiri tidak lebih tinggi jabatannya. Benar kata ayah pengantin wanita itu, kesombongan hanya mempermalukan diri sendiri. Bisikan itu terdengar jelas. Semakin lama semakin banyak, hingga akhirnya beberapa tamu tertawa kecil menertawakan kebodohan sang ibu mertua. Suasana benar-benar berubah. Dari yang tadinya Rani menjadi bahan hinaan, kini justru sang ibu mertua yang dipermalukan habis-habisan di depan semua orang. Arman berdiri kaku di samping ibunya. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin terus mengucur. Ia tidak bisa membantah, karena semua yang diucapkan ayah Rani adalah kebenaran. Ia hanyalah seorang office boy di perusahaan besar yang dimiliki oleh ayah mertuanya itu. Dan kini, rahasia yang ia sembunyikan selama ini telah terbongkar di depan ratusan pasang mata. Rani menatap ke arah ayahnya dengan mata penuh haru. Air matanya terus mengalir, tetapi kali ini bukan karena sakit hati, melainkan karena ia merasa dilindungi. Untuk pertama kalinya hari itu, ia merasa tidak sendirian menghadapi hinaan. Ayahnya berdiri di sampingnya, menegakkan harga dirinya yang sempat diinjak-injak. Ayah Rani kembali berbicara dengan suara lantang yang menggema di seluruh ruangan. Anakku memang hanya lulusan SD. Dia memang tidak punya gelar tinggi. Tapi dia memiliki hati yang jauh lebih mulia daripada orang yang merasa tinggi hanya karena jabatan. Kau permalukan dia, kau rendahkan dia, padahal yang sebenarnya hina adalah kesombonganmu sendiri.
Kata-kata itu bagaikan palu godam yang menghantam habis harga diri sang ibu mertua. Wanita itu tidak lagi bisa berkata apa-apa. Bibirnya bergetar, tubuhnya lemas, ia bahkan hampir kehilangan keseimbangan. Tamu undangan yang hadir mulai bersorak kecil, ada yang bertepuk tangan sebagai tanda setuju. Beberapa bahkan menatap Rani dengan penuh rasa hormat. Suasana berubah total, kini Rani bukan lagi pengantin yang dipandang rendah, melainkan wanita yang berhasil mempertahankan martabatnya dengan cara yang tak terduga. Melihat semua itu, ibu mertua akhirnya tak kuat lagi. Ia berlutut di hadapan ayah Rani dan menangis tersedu-sedu. Maafkan aku, maafkan aku. Aku Vilaf. Aku terlalu sombong. Aku tidak tahu siapa sebenarnya anakmu. Aku tidak tahu siapa sebenarnya kau. Aku mohon, ampuni aku. Tangisnya pecah di hadapan semua tamu. Wanita yang tadi begitu tinggi kini jatuh serendah-rendahnya. Semua orang menyaksikan bagaimana kesombongan bisa berakhir dengan rasa malu yang begitu besar. Namun ayah Rani tetap berdiri tegak. Sorot matanya tidak lagi marah, tetapi juga tidak mudah luluh. Ia tahu, luka di hati putrinya tidak bisa sembuh hanya dengan kata maaf. Arman pun akhirnya ikut bersuara. Suaranya bergetar penuh penyesalan. Rani, maafkan aku. Aku seharusnya membelamu. Aku seharusnya jujur sejak awal. Aku hanya takut kau meninggalkanku jika tahu pekerjaanku yang sebenarnya. Rani menatap Arman dengan mata yang masih basah. Namun bibirnya tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Hatinya terlalu hancur untuk memberi jawaban. Dan di pelaminan itu, di hadapan seluruh tamu undangan, pernikahan yang seharusnya bahagia kini berubah menjadi panggung besar yang mempermalukan sang ibu mertua dan anaknya. Tangisan ibu mertua yang berlutut di hadapan semua tamu tidak membuat keadaan menjadi lebih baik. Justru semakin memperlihatkan bagaimana kesombongan bisa runtuh dalam sekejap. Semua tamu undangan yang menyaksikan, baik dari dekat maupun jauh, merasa heran sekaligus lega. Heran karena tidak menyangka hal memalukan ini bisa terjadi di pesta semegah itu, dan lega karena akhirnya kebenaran terungkap. Ayah Rani berdiri tegak di samping putrinya. Ia menatap ke arah Arman dengan sorot mata yang dingin, sorot mata yang membuat siapapun tidak berani membantah. Dengan suara lantang, ia berkata, "Arman, aku mempercayakan anakku kepadamu. Aku membiarkan dia memilihmu karena aku pikir kau lelaki yang bertanggung jawab. Tapi hari ini aku melihat sendiri, kau tidak berani membela istrimu ketika dia dihina, bahkan ketika ditampar oleh ibumu. Kau diam, seakan-akan itu bukan masalahmu." Kata-kata itu menghujam hati Arman. Ia menunduk semakin dalam, wajahnya pucat, keringat dingin terus mengalir. Suaranya hampir tak terdengar ketika ia mencoba berucap. Aku hanya takut, Pak." Namun ayah Rani langsung memotong, dengan nada tegas yang membuat semua tamu kembali terdiam. Lelaki sejati tidak akan pernah takut membela istrinya, siapapun lawannya. Tapi kau memilih diam. Itu bukan keberanian, itu kelemahan. Dan aku tidak akan membiarkan anakku hidup bersama lelaki pengecut. Suasana ruangan semakin mencekam. Semua tamu menunduk, ada yang menggelengkan kepala, ada yang menatap iba kepada Rani. Ayah Rani kemudian menoleh kepada putrinya, menggenggam tangannya erat. Dengan penuh kelembutan, ia berkata, "Rani, anakku, kita tidak butuh keluarga yang merendahkanmu. Kita tidak butuh cinta yang hanya membuatmu menangis. Harga dirimu jauh lebih berharga daripada sebuah ikatan pernikahan yang penuh penghinaan." Rani terisak. Air matanya terus mengalir. Namun kali ini ia merasa ada kekuatan yang menopang dirinya. Ia mengangguk pelan, meski hatinya masih berat menerima kenyataan bahwa hari bahagianya justru berakhir seperti ini. Dengan penuh wibawa, ayah Rani kembali menatap ke arah Arman dan ibunya. Suaranya bergema jelas di seluruh ruangan. "Mulai hari ini, pernikahan ini batal. Aku tidak akan menyerahkan anakku kepada keluarga yang hanya tahu merendahkan dan menghina. Dan kau, Arman, mulai detik ini, kau bukan lagi karyawan di perusahaanku. Kau dipecat." Kata-kata itu bagaikan petir yang menyambar di siang bolong. Arman terkejut,
Tubuhnya goyah, wajahnya pucat tak berdaya. Ibu mertuanya langsung menangis semakin keras, memohon ampun sambil merangkak ke arah ayah Rani. Jangan lakukan itu. Tolong beri kesempatan. Aku menyesal, aku benar-benar menyesal. Jangan permalukan kami lebih jauh. Namun semuanya sudah terlambat. Ayah Rani menoleh ke arah tamu undangan yang masih terpaku menyaksikan kejadian itu, lalu berkata dengan suara tegas, "Biarlah hari ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah merendahkan orang lain hanya karena pendidikan atau status. Karena kesombongan hanya akan menghancurkan diri sendiri." Para tamu mengangguk pelan, ada yang meneteskan air mata, ada yang bertepuk tangan lirih sebagai bentuk penghormatan. Ayah Rani kemudian menuntun putrinya turun dari pelaminan. Rani berjalan dengan langkah pelan namun mantap. Setiap langkahnya terasa berat, tapi ia tahu inilah jalan yang terbaik. Lebih baik kehilangan pernikahan daripada kehilangan harga diri. Semua tamu menatap kepergian mereka dengan perasaan campur aduk. Ada yang kagum pada ketegasan sang ayah, ada yang merasa malu pernah menilai Rani sebelah mata. Dan tepat di hari yang seharusnya menjadi hari pernikahan, pesta itu berubah menjadi momen penuh penyesalan bagi keluarga Arman. Dan momen berharga bagi Rani untuk belajar bahwa harga diri adalah hal yang tidak bisa dibeli dengan apapun.